Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang Nuraini, NIM 120410010 dari Prodi Sains Aktuaria, kelas TPB 17, akan mempresentasikan tugas PKS, yaitu membuat 2 program C++ beserta flowchart-nya. Di sini saya menggunakan bidang studinya adalah matematika dan fisika. Untuk matematika, saya menggunakan materi luas permukaan dan volume bangun ruang, sedangkan untuk fisika adalah kuat arus listrik. Luas permukaan dan volume bangun ruang adalah salah satu materi belajar yang ada di matematika. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada suatu kawat penghantar dalam satuan waktu. Satuan dari kuat arus listrik adalah ampere atau A. Dalam menghitung kuat arus listrik ada beberapa cara, yaitu salah satunya ada dengan menggunakan muatan listrik dan waktu, serta satunya menggunakan I sama dengan V per R atau beda potensial dibagi hambatan. Kedua program ini dibuat untuk mempermudah dalam menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang serta kuat arus listrik. Kita langsung saja ke program yang pertama. Kita lihat flowchart-nya. Ini flowchart untuk yang pertama. Di sini ada nilainya, ada array, ada integer pilihan, ada string, ada real p sama dengan 3,14. Ini fungsinya adalah agar ketika kita memasukkan rumus tidak perlu menggunakan angkanya, cukup dengan pi-nya saja. Lalu akan ada muncul output program menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang. Ini pilihannya. Lalu kita menggunakan perulangan do. Di sini perulangan do dan di sini kita menginputkan datanya. Dan ini pencabangannya. Apabila milih 1, maka yang keluar adalah ini. Ini masuk ke nilai array-nya. Lalu outputnya akan seperti ini. Yang kedua, begitu pula, tetapi berbeda rumus karena berbeda bangun ruangnya. Begitupun dengan yang ketiga, keempat, dan kelima. Apabila kita memilih angka yang tidak ada di sini, maka yang keluar adalah pilihan salah. Jika sudah selesai dihitung, maka akan ada output apakah ingin mengulang program ini dengan jawaban ya atau tidak. Ini akan masuk ke dalam input ulangi. Apabila ya, maka akan terulang. Jika tidak, maka akan berakhir. Kita coba run. Kita masukkan 1, inputkan sisinya. Jika ya, maka akan seperti ini, terulang kembali. Kita lanjut untuk ke C++ nya. Di sini ada include IOStream. Include IOStream adalah prosesor pengarah compiler untuk meletakkan kode. Lalu di bawahnya ada include string. Include string sendiri adalah fungsi yang menyalin dari string asal ke variabel tujuan. Lalu ada include math. Ini berfungsi untuk membaca jika ada rumus yang memakai akar. Lalu ada using namespace std, itu untuk mendeklarasikan programnya. Lalu ada inmain. Inmain ini adalah awal dari program jika dijalankan. Lalu di sini ada float. Float ini berfungsi menyimpan data berupa bilangan pecahan, real atau eksponensial. Kemudian ada integer pilihan. Integer ini berfungsi untuk menyimpan data dengan nilai bilangan bulat. Ada konstanta float pi sama dengan 3,14. Lalu ada string ulangi. String ini berfungsi menyimpan data dalam bentuk teks atau karakter. Kemudian di sini ada perulangan do, yang si outnya adalah program menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang. Lalu di sini ada pilihan-pilihan bangun ruangnya. Masukkan pilihan, maka akan terinput di dalam integer pilihan. Kemudian di sini memakai pencabangan if else. Apabila milih 1, maka akan keluar output masukkan jumlah data yang akan terinput di dalam n. Lalu di sini ada
for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i++. Lalu ada si outputnya. Ini adalah inputkan rumus yang akan masuk ke dalam nilai array. Untuk perhitungan luas dan volumenya pun masih menggunakan array. Lalu di sini ada cout dan nilai yang akan dikeluarkannya adalah nilai 1 dan nilai 2. Kemudian di pilihan kedua itu ada else if. Masih seperti yang pertama, kita memakai cout-nya ada ini, ada sin-nya ke dalam n, lalu ada for, ada cout, dan masih pakai array juga. Kemudian yang ketiga, keempat, kelima pun begitu. Nah, fungsi yang tadi itu, fungsi include math, itu tuh maksudnya biar yang pas di sini, ini adalah rumus akar. Akar nilai 0 dikali nilai 0 ditambah nilai 1 dikali nilai 1. Nah, akar ini akan terbaca jika kita memasukkan include math. Lalu yang tadi, yang untuk string p itu, mohon maaf, maksudnya float, konstanta float p itu maksudnya di sini, fungsinya ada di sini, jadi kita tidak perlu memasukkan nilainya, tetapi cukup p-nya saja. Masih sama di pilihan kelima. Lalu yang terakhir tuh, jika tidak ada pilihannya di situ, maka else-nya adalah pilihan salah yang keluar. Lalu di sini ada apakah ingin mengulang program ini, ya atau tidak. Ini akan muncul ketika program selesai menghitung. Jika ya, maka akan terulangi. Terus ada return 0. Ini maksudnya jika tidak ada ini, maka program tidak akan berjalan. Mari kita jalankan programnya. Seperti ini, kita masukkan pilihannya 1 ke 1, sisinya misalnya 12, maka ini keluar hasilnya. Lalu kita inputkan ya, maka akan terulang kembali. Jika kita misalnya 7 nih, 7 tidak ada di sini, maka yang keluar adalah pilihan salah. Seperti itu. Lalu kita masuk ke program yang kedua. Kita lihat flowchart-nya terlebih dahulu. Di sini flowchart-nya seperti ini. Di sini ada array-nya, ada integer dan string-nya, dan ini output-nya masih seperti yang tadi. Ini adalah masih memakai do, pilihannya, percabangannya, dan rumus-rumusnya. Di sini apakah pertanyaannya untuk mengulangnya atau tidak. Apabila kita running, maka seperti ini. Jika kita pilih 2, kita inputkan. Jika kita tidak ingin mengulang, maka akan berakhir. Kita masuk ke C++-nya. Di sini kita masih pakai include iostream dan include string, tetapi kita tidak pakai include math karena tidak diperlukan di dalam perhitungan ini. Lalu ada using namespace std, in main masih memakai float dengan nilai array-nya 5. Lalu in ada n pilihan, ada string ulangi, ini masih pakai perulangan do. Masih sama seperti yang tadi, ini masih pakai percabangan if else. Ada for juga di situ untuk perulangannya. Seperti ini, masih seperti yang tadi, cuman berbeda rumusnya saja. Mari kita coba demokan. Kita pilih 2, satu data yang berjalan, maka akan muncul nilainya. Jika kita pilih ya, kita ulangi kembali. Jika tidak, maka program berakhir. Itulah 2 program yang saya buat untuk tugas UAS PKS. Terima kasih kepada kalian, dan mohon maaf bila ada perkataan yang salah, ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.